Mengapa orang sulit menerima kekalahan? Karena memang tidak disiapkan untuk menerimanya. Lagian memang tidak banyak, bahkan umumnya, orang selalu ingin meraih kemenangan tanpa menerima kekalahan. Seolah hidup itu hanya satu tujuannya, harus menang, pasti menang, dan tidak boleh dikalahkan. Walaupun sebenarnya ungkapan ini adalah sebuah ungkapan yang tampaknya memotivasi seseorang untuk meraih kemenangan. Tapi bila kita mencermati dan tidak waspada, ungkapan-ungkapan demikian untuk meraih kemenangan dengan daya juang yang tinggi justru membuat hati juga ikut-ikutan menjadi tinggi. Merasa pongah dan bangga. Merasa lalu kemudian tidak boleh ada yang mengalahkan saya. Padahal realitanya, hidup tidak selalu menang. Ada masa-masa di mana seseorang kalah. Di dalam pertarungan hidup ini, sangatlah wajar. Menang dan kalah itu hal biasa. Yang penting, kedua hal tersebut, menang maupun kalah, tidak mengalahkan dan menghancurkan daya juang kita untuk terus berjuang. Seolah memang kemenangan dan kekalahan menjadi titik yang menghentikan dan menghabiskan daya juang seseorang. Karena itu kita perlu belajar untuk menjadi seorang pemenang sejati yang belajar menerima kekalahan agar dapat meraih kemenangan. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi dalam Sabda Tuhan hari ini dari dua bagian firman Tuhan. Pertama dari 1 Samuel 18 ayat 6-9. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel, menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan menyembunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Lalu kemudian satu bagian lagi dari kali ini 2 Samuel pasal yang ke-8 ayat yang ke-6. Kemudian Daud menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di daerah orang Aram dari Damsyik. Orang Aram itu takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Dua bacaan dari 1 Samuel dan 2 Samuel tadi memperbincangkan tentang dua tokoh, yaitu Saul dan Daud. Dua-duanya raja orang Israel. Yang pertama Saul, yang kedua Daud. Saul dipilih dan Daud juga dipilih, hanya pemilihan Daud secara khusus oleh Tuhan. Dan kalau kita melihat, memang Saul dan Daud memiliki karakteristik yang berbeda di dalam kepribadian dan juga tingkat kedewasaan rohani mereka. Dan satu yang paling menyolok di dalam bacaan kita hari ini adalah berkaitan dengan kekalahan dan kemenangan di dalam hidup. Bacaan tadi di 1 Samuel 18 ayat 6-9 menandakan kepada setiap kita tentang bagaimana Saul yang tidak siap menghadapi kekalahan, tidak mau menerima kekalahan. Dia merasa Daud saingan terberatnya lewat ungkapan dari perempuan yang menari-nari yang membanding-bandingkan antara Saul dan Daud. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud berlaksa-laksa, yang berarti sangat banyak, berkali-kali lipat dari yang pernah dikalahkan oleh Saul. Dan sejak hari itu kita lihat bagaimana Alkitab mencatat Saul selalu mendengki kepada Daud. Bahkan kita tahu sendiri bagaimana Saul itu berusaha membunuh saingannya ini. Saul mengejar begitu rupa, tidak mau Daud memenangkan dia. Tidak mau Daud menjadi lebih darinya. Dan inilah tipe dan jenis arogansi dari seseorang yang tidak siap menerima kekalahan.
dan tidak mau untuk mengakui keunggulan orang lain. Dan Alkitab juga mencatat bagaimana dan apa penyebabnya Saul sampai memiliki sikap yang demikian. Dicatatkan bahwa roh Tuhan meninggalkan Saul. Ada sebuah amarah di dalamnya yang kalau roh Tuhan meninggalkan Saul, yang menetap tentu saja lawannya Tuhan, yaitu roh si jahat. Dan inilah yang menyebabkan Saul menjadi sama sekali tidak dewasa dalam menyikapi kekalahannya, dan juga dalam persaingan dengan Daud dia tidak dapat menerima keunggulan dari Daud, kemenangan Daud. Sementara di dalam bagian lain tadi di kitab 2 Samuel dicatatkan bahwa Daud justru melihat kemenangannya bukan sebagai sasaran hidupnya. Bahkan dia dikatakan Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Kita tahu Daud pernah melawan seorang raksasa yaitu Goliat, dan dia berperang dengan kekuatan Tuhan. Sama sekali tidak ada dalam benaknya untuk menang, atau juga tidak pernah ada dalam pikirannya berbicara dengan kekalahan atau tentang kekalahan. Tetapi yang ada adalah dia pergi dan berperang selalu bersama dengan Tuhan. Dan ini yang menyebabkan Daud justru menjadi pribadi yang sangat kokoh dan kuat. Dia meraih kemenangan, tapi dia juga pernah menerima kekalahan, yaitu lewat pergumulan batin dan pergumulan hidupnya. Dia mau mengakui kesalahannya, dan dia mau menerima kekalahannya di dalam peperangan kedagingan yang dia sempat jatuh di masa mendatang saat dia sudah jadi seorang raja yang besar. Dari sini kita belajar untuk memahami tentang makna pemenang sejati. Bahwa pemenang sejati bukan tidak pernah kalah. Daud pun pernah kalah. Saul juga sama sekali kita tahu dia kalah. Tetapi perbedaan Daud dan Saul adalah Saul tidak mau menerima kekalahannya. Dia selalu berkubang di dalam kekalahan itu. Dan dia tidak mau keluar dari dalamnya. Dia menjadi pribadi yang menang. Dia justru menyangkali kekalahannya. Sementara Daud, dia mau terima kekalahannya, kejatuhannya dia terima. Dan dia bertobat, bangkit lagi. Dia tidak berkubang di dalam kekalahan, pergumulan kedagingannya itu. Dan kita lihat pemenang sejati yang bukan tidak pernah kalah, tapi mau terima kekalahan untuk dia meraih kemenangan yang dilambangkan dan dipandang sebagai anugerah pemberian Tuhan. Ini memberitahu kepada kita tentang perjuangan iman kita, pergumulan hidup kita. Bahwa kita berjuang tetapi kemenangan adalah anugerah Tuhan. Dan kalaupun Tuhan izinkan kalah, mari kita belajar menjadi dewasa dalam menerima kekalahan, tidak berkubang di dalamnya, tidak menyangkali kekalahan itu, tapi pahami sebagai jalan Tuhan justru untuk kita bisa meraih kemenangan yang dianugerahkan Tuhan. Selamat berjuang lagi, selamat menerima kekalahan untuk meraih kemenangan bersama dengan Tuhan Sang Maha Pemenang sejati. Amin.